Dar, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat Ruqyah dan sahabat Rasa Official yang dirahmati Allah, di sela-sela kesibukan ini saya berusaha coba bikin konten video ya. Untuk kali ini mungkin saya akan membahas beberapa fenomena yang sering terjadi di kalangan kita, terutama di lembaga-lembaga pendidikan, baik di sekolah, di pesantren, ataupun di tempat hal-hal yang biasa perkumpulan orang banyak. Adanya kesurupan massal ya. Adanya kesurupan massal, sahabat Ruqyah. Apa sebenarnya yang terjadi dengan kesurupan massal dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk itu simak video ini, sahabat Ruqyah. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Alhamdulillah, untuk fenomena kesurupan massal, mungkin banyak yang membahas tentang kesurupan massal itu adalah fenomena yang terjadi akibat karena gangguan mental atau psikis. Jika itu yang menjadi alasan utama, mungkin ada benarnya. Tapi tentunya kasus per kasus itu berbeda. Anak yang kesurupan itu berbeda antara yang satu dengan yang lain. Kesurupan massal itu biasa terjadi pada tempat-tempat berkumpulnya anak-anak atau orang-orang yang tadinya melakukan kegiatan yang normal-normal saja. Terus kenapa tiba-tiba terjadi kesurupan, kemudian disusul dengan kawannya, disusul lagi dengan kawannya, kemudian hingga jumlahnya cukup banyak. Ini apa sebetulnya? Dan bagaimana cara mengatasinya agar cepat selesai teratasi tentang kesurupan massal itu. Sahabat Rasa Official yang dirahmati Allah, fenomena kesurupan massal itu biasa terjadi di sekolah atau di tempat-tempat perkemahan yang melakukan kegiatan camping, di tempat-tempat yang tanda petik dianggap oleh masyarakat itu tempat-tempat yang horor atau mempunyai aura negatif. Kasarnya ngomong ya, mungkin tempatnya jin, dilakukan tempat kemah, kemudian di pinggir gunung, di gunung atau pinggir sungai, atau mungkin juga di sekolah-sekolah yang bangunannya mungkin peninggalan bangunan-bangunan kuno yang dalam kegiatan memiliki aura negatif. Nah, ini yang terjadi. Terus mengapa sampai terjadi kesurupan massal? Biasanya kesurupan massal itu terjadi karena lemahnya orang per individu yang diikuti atau dimasuki oleh bangsa jin. Tentu setiap orang itu beda-beda. Kenapa? Karena portal mereka, orang itu sudah terbuka, hingga sangat mudah bagi bangsa jin untuk masuk, ikut nimbrung di dalamnya. Dan sebagai contoh, sahabat Ruqyah, sebagai contoh itu, misal ada satu orang yang sejak awal memang terindikasi mengalami gangguan, maka ketika terjadi kesurupan, kenapa kawannya yang tadinya tidak ada apa-apa ikut terjadi kesurupan? Apa sebetulnya yang terjadi? Yang terjadi adalah biasanya ketika orang yang satu itu mengalami kesurupan, makhluk jin di dalam tubuh itu dia akan bergerak dalam tubuhnya dan menempati ruang-ruang yang ada dalam tubuh manusia yang ingin disusupi. Maka ketika itu dia berikan komunikasi kode kepada temannya yang ada di sekitar itu untuk melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan. Hal yang sama apa maksudnya? Untuk juga masuk kepada teman-teman, melihat di antara mereka itu ada enggak temannya yang secara psikis, secara portal terbuka dan bisa dimasuki. Nah, tentunya saat itulah bangsa jin yang sudah masuk awal, kemudian dia akan memanggil kawan-kawannya untuk juga masuk menempati teman-teman lainnya, manusia lainnya. Dengan bahasa gaulnya mungkin, saya ada di sini, kamu pengen masuk itu, si A, si B, si C, kamu bisa menempati di bagian ini, kamu masuk ke situ. Inilah sebetulnya yang menjadikan fenomena Ruqyah, kesurupan massal. Untuk itu tentu
membutuhkan tenaga ekstra dalam penanganannya. Tidak cukup 1-2 orang kalau jumlahnya yang kesurupan itu banyak. Maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah ketika kesurupan massal ada cara penanganannya seperti apa. Ini penting ya sahabat Ruqyah ya, terutama untuk sahabat Ruqyah dan Ras Official, untuk rekan-rekan yang menangani banyak siswa atau santri atau orang-orang yang mengalami kesurupan massal. Langkah pertama tentu dibacakan ayat Al-Quran. Ketika dibacakan ayat Al-Quran tentu bereaksi. Akan bereaksi di masing-masing orang berbeda-beda, tergantung makhluk yang menempati tubuh itu. Nah, ketika dibacakan ayat Ruqyah, biasanya dibacakan selawat, kemudian Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, surah An-Nas, kemudian ayat kursi dibacakan itu terus-menerus. Sahabat Ras Official itu dibacakan secara menerus-menerus hingga orang yang bersangkutan itu, kalau ada praktisi, orang yang bisa melakukan ruqyah, dimohonkan bantuannya untuk membersihkan, mengeluarkan makhluk. Kemudian langkah yang terpenting adalah bagi mereka yang sudah siuman atau sadar dari kesurupan, sesegera mungkin untuk dikembalikan atau dipisahkan dari teman-temannya. Itu langkah awalnya. Ini penting, jangan dibiarkan dalam satu ruangan atau wilayah tertentu di tempat yang sama, maksudnya harus dibedakan. Misalkan kalau dia terjadi kesurupan di sekolah, ketika sudah siuman sadar cepat dipulangkan, artinya diberikan jarak, dijauhkan dia dari teman-temannya. Begitu juga yang berikutnya, yang sudah sadar dijauhkan kembali, yang sudah sadar dijauhkan kembali hingga terpecah situasinya, tidak mengumpul di situ. Sebab bila mengumpul sangat memungkinkan bagi mereka untuk kembali saling berkomunikasi di antara mereka. Inilah sahabat Ras Official dan sahabat sahabat Ruqyah untuk penanganan kesurupan massal yang terjadi. Jadi yang terpenting setelah dibacakan ayat Al-Quran adalah memisahkan mereka dari kelompok itu, dari wilayah itu. Entah dipulangkan, entah diletakkan di tempat yang berbeda dengan kawannya yang kesurupan. Intinya jangan dijadikan satu, agar tidak terjadi connect dengan satu frekuensi yang sama mereka. Jadi dipisahkan hingga ketika berpisah putus kontaknya. Seperti itu. Nah, itu sahabat Ruqyah kalau fenomena kesurupan massal ya. Tentunya standar-standar penanganannya harus yang benar. Kalau yang perempuan yang nangani juga diusahakan yang perempuan. Kalau tidak ada yang laki, tidak ada yang perempuan, ada yang laki, tentu dengan standar SOP penanganan yang sesuai syariat. Itu apa? Dengan menggunakan sarung tangan, kemudian bagian-bagian tertentu harus dibuka di ruqyah dengan orang yang terbuka, tidak tertutup. Artinya yang menghindari fitnah, sebab ruqyah massal ini biasanya kesurupan massal ini banyak terjadi pada kaum hawa atau perempuan, walaupun tidak menutup kemungkinan adanya orang laki juga atau pria juga yang kesurupan karena lemahnya mental. Ini. Kemudian yang berikutnya, langkah berikutnya setelah dibacakan ayat Al-Quran, dipisah, kemudian siuman, dipisahkan. Yang paling terpenting adalah diberikan penanganan terapi, dikuatkan mental mereka-mereka yang sudah pernah terindikasi kesurupan massal. Pernah kesurupan itu diberikan penguatan mental, berusaha diberikan pendampingan, mental psikisnya, masalahnya diselesaikan, dan lebih diarahkan banyak ingat kepada Allah, beristighfar dan taat kepada perintah Allah. Itu yang paling penting, hingga itu menjadi aura penting dalam tubuhnya sebagai bentuk benteng, hingga makhluk-makhluk dari golongan jin itu insya Allah tidak mudah masuk. Karena apa? Secara psikis mentalnya sudah kuat, penanganan masalah bisa diselesaikan sendiri dengan berdasarkan syariat Nabi, diselesaikan dengan cara yang benar. Kemudian lebih taat lagi, keinginan ibadah kepada Allah dengan berzikir kepada Allah, dengan banyak baca Al-Quran, dan paling penting adalah berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, tidak berburuk sangka kepada Allah
dan berburuk sangka kepada hamba-hambanya. Jadi pikiran, mindsetnya itu penting. Berapa kali pun Anda diruqyah, dibacakan ayat Al-Quran keluar makhluknya, tapi kalau pikiran kita lemah fisiknya, berpikir negatif, mudah berputus asa, kemudian tidak terlalu percaya diri, banyak mengeluh, kemudian ada muncul sifat-sifat yang kurang bagus dalam tubuh, ini sangat memungkinkan dan mudahkan bangsa jin untuk masuk karena apa? Psikisnya sangat lemah. Ini sahabat Ras Official dan sahabat Ruqyah yang bisa saya berikan dalam suasana santai seperti ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, terutama bermanfaat untuk sahabat Ras Official dan kita semua mudah-mudahan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan keselamatan. Terima kasih. Dar itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.